dan menikmati baik-Mu Tuhan. Aku rindukan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dalam nama Yesus. Aku persiapkan seluruh hati dan jiwa raga kami hanya untuk mengagungkan Engkau. Aku percaya di saat umat memuji Tuhan, di saat umat menyembah Tuhan, kuasa iblis sudah tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami akan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan
Yesus saja Dia yang menerima segala pujian kita. Kami percaya lepaskan semua beban, ya, persoalan kita. Kita percaya Tuhan di atas pujian kita. Amin. Saudara, dekatnya dingin ya. Dingin ya. Kalau dingin, mari kita akan sama-sama pakai berdiri. Haleluya. Saya ingin saudara itu, ya, apalah raga, mungkin jantung Anda benar-benar kaki saya sempat tidak sehat, ya, tapi saya masih puji Tuhan, saya bisa berdiri. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya.
Kasih Tuhan tidak pernah akan belajar. Katakan amin. Walaupun gunung-gunung akan bergoyang, bukit juga bergoyang, tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Sebab kita patut bersyukur, kita patut bersuka cita bahwa kita memiliki Yesus. Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Saudara masih percaya kalau Yesus kita ada Tuhan yang ajaib? Ya. Setiap yang keluar dari mulut kita adalah merupakan doa dan pujian. Mari kita pujikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita selalu percaya kita memiliki Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Haleluya, yang selalu baru. Haleluya. Bapak Ibu, kadang-kala kita juga merasa ya kayaknya ya haleluya, kami memang katanya orang Kristen, orang yang diberkati Tuhan, dan selalu dipuji dengan Tuhan dalam lindungan Tuhan. Ternyata kita banyak kadang-kala kita juga masih merasakan, benar ya? Tapi satu hal yang kita tahu Bapak Ibu, di saat kesulitan dan kesukaran itu datang, kadang-kala justru Tuhan itu sedang hadir dan memurnikan iman kita. Jadi bukan karena kita bukan hanya menerima yang jelek-jelek saja, tapi bukan hanya sekedar hanya menerima yang baik-baik saja, tapi pun saat kita sedang diproses, kita tidak juga bisa mengalami hal seperti itu. Ya, ada. Kami selalu sampai katakan, kadang-kala orang kalau oh Kristen gitu masih kekurangannya banyak, masih banyak masalahnya, masih banyak kesulitannya, masih menghadapi penyakit. Kita manusia, Ayub yang hidupnya jujur, hidup yang takut akan Tuhan, dia masih mengalami. Apalagi kita manusia. Jadi kita patut bersyukur kalau Tuhan sedang memproses untuk memulihkan iman kita. Tapi yang jelas kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Ya, mungkin banyak perkara yang kita alami, tapi Tuhan sangat peduli banyak perkara.
keyakinan yang total terhadap Dia. Dan ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, nampaknya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, nampaknya semua biasa saja, tapi percaya Allah sedang bekerja sampai mujizat. Sampai apa? Sampai mujizat. Sampai mujizat. Sampai mujizat. Yang mengubahkan hati dan memperbaharui hidup, dan kami boleh menjadi pribadi yang dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan, dan disempurnakan, sehingga makin hari makin serupa dengan Kristus. Bapa, ini hidup kami, biarlah boleh Engkau mengambilnya dan membentuknya seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi milik-Mu yang berharga. Terpujilah Kristus dengan rencananya yang agung dan sempurna. Kami mau percaya, kami mau berserah, kami mau taat, dan kami mau dengar sabda-Mu untuk kami lakukan dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan dengan firman-Nya berkata, amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan selain berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan bugar. Apalagi bisa datang ke rumah Tuhan, hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Saudara, sekarang ini bangun pagi, bisa membuka mata, mengangkat tangan, lalu mengangkat kepala, dan mulai duduk tegak berdiri, itu keajaiban. Halo, betul tidak? Iya, sebab semua orang dihantui dengan malapetaka, maut, dan bencana. Tetapi kalau kita boleh ada seperti sekarang ini, itu berarti ada hal yang Tuhan mau kerjakan dan kita harus lakukan. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat merupakan nats yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang potensi manusia baru. Potensi itu apa? Potensi itu kemampuan, potensi itu kesanggupan, potensi itu kecakapan,
Potensi itu segala hal yang membuat kita berdaya, tapi sifatnya masih tersimpan, sifatnya masih tertutup, masih perlu digali, masih perlu dikembangkan, masih perlu dikelola lebih jauh. Itulah namanya potensi. Kalau kita belajar firman Tuhan bahwa hidup di dalam Yesus itu, kita itu punya kemampuan yang terpendam, dan kemampuan itulah yang mestinya diberdayakan. Kemampuan sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi manusia baru tidak pernah terjadi kalau kita tidak pernah dilahirkan baru. Banyak orang berpikir, saya sudah menjadi manusia baru. Kok bisa tahu? Ya, saya tutup buku lembaran hidup saya yang lama, dan sekarang saya membuka lembaran baru. Hidup baru itu bukan sekedar menutup lembaran hidup yang lama. Orang yang menutup lembaran hidup yang lama itu tidak bisa menunjukkan dan membuktikan sebagai manusia baru. Toh bukunya masih buku yang lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia baru itu bukan berarti kok yakin bahwa Anda sudah menjadi manusia baru. Ya, saya sudah melupakan perbuatan-perbuatan yang lama, lalu sekarang saya mencoba perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau cuma melupakan perbuatan lama, mencoba perbuatan baru, itu belum lahir baru, itu belum menjadi manusia baru. Sebab dasar untuk saudara mencoba, sebab dasar untuk saudara meyakini, semuanya bersumber pada kekuatanmu sendiri, semua bersumber kepada kesanggupanmu sendiri. Tapi yang namanya lahir baru, menjadi manusia baru, kita baca bersama-sama di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Inilah bukti bahwa kita ini menjadi manusia baru. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, bagaimana? Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, saudara tidak pernah mengalami kelahiran baru, saudara tidak pernah menjadi manusia baru sampai Yesus Kristus tinggal dalam hidupmu. Dan hidupmu itu bukan milikmu lagi, tapi Yesus yang memiliki hidupmu. Sedangkan hidupmu yang secara jasad jasmani engkau jalani bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah melahirkan baru diri kita. Kematian Yesus kuasanya dahsyat. Kematian Yesus mampu menghapuskan dosa kita. Tapi kita percaya Yesus bukan hanya mati. Kalau kematian yang mendatangkan kuasa yang besar, mengampuni, menghapuskan, menutup dosa dan pelanggaran kita, lebih-lebih hidupnya yang hidup di dalam diri kita itu jauh lebih dahsyat. Hidup Yesus yang hidup di dalam kita itu membuat kita selalu berkemenangan. Sebab kehidupan Yesus yang hidup dalam diri kita itu mampu mencabut akar dosa, sehingga kita hidup memiliki keserupaan dengan Yesus yang makin lama, makin hari,
makin nyata, makin lama, makin hari, makin nampak, makin lama, makin hari, makin serupa sempurna dengan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima, Alkitab mengatakan kepada kita demikian. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima, Bapak Ibu bisa melihatnya di sana, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak mungkin bisa masuk di dalam pemerintahannya Yesus. Kita tidak mungkin bisa taat kepada Yesus. Kita tidak mungkin bisa memuliakan Yesus. Kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Yesus. Apalagi masuk ke dalam kehidupan yang kekal, di dalam surganya yang mulia, jika kita tidak dilahirkan baru. Karena itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita sudah dilahirkan baru? Kita mesti mati bersama dengan Yesus, dikubur bersama dengan Yesus, bangkit bersama dengan Yesus. Jadi bagaimana kita bisa memastikan kita dilahirkan baru? Kita mesti bagaimana? Mati bersama Yesus, dikubur bersama dengan Yesus, bangkit bersama dengan Yesus. Bagaimana kita tahu kita sudah mati bersama dengan Yesus? Alkitab berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan itu membuktikan kepada kita, buah-buah dari pertobatan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sudah mati bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya keinginan dosa, kemauan dosa, selera terhadap dosa lenyap dari hidup kita. Sebab kita sudah berubah pikiran, tidak lagi memikirkan dosa, tidak lagi menginginkan dosa, tapi yang kita inginkan melakukan kehendak Allah. Yang kita pandang hanya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kita mampu mati terhadap dosa, sebab kita mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi kalau sudah mati, jangan ditelantarkan. Itu bikin manusia zombie. Tahu manusia zombie? Mayat yang berjalan. Kalau sudah mati mesti dikubur. Karena itu kita mesti dikubur bersama dengan Yesus. Karena itu Tuhan memberi contoh kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk dibaptis itu dengan Islam, menunjukkan bahwa kita ini dikubur, kita tenggelam, kita dikubur bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi menginginkan apapun, sebab orang yang mati tidak menginginkan apapun. Sebab orang yang sudah dikubur, saudara-saudara, itu memastikan bahwa dia sudah benar-benar mati. Tapi pastikan kalau engkau mati, engkau juga bangkit bersama dengan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang boleh diam di dalam kita, membaptis kita. Pengalaman pertama dipenuhi Roh Kudus itulah namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kita tidak hanya dibaptis dengan Roh Kudus, tapi terus-menerus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita boleh bangkit dan hidup bersama-sama dengan Yesus menjadi manusia baru.
Di dalam Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Roma 6 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi jelas, saudara-saudara, kalau kita bangkit bersama-sama dengan Yesus, maka kita pun hidup bersama-sama dengan Yesus melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11 mengajarkan kepada kita, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, tidak memiliki apa? Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi manusia yang bangkit bersama dengan Yesus itu adalah manusia yang baru. Itulah Roh-Nya Yesus yang mendominasi akan diri kita, sehingga kita mampu melakukan kehendak Allah. Sebab manusia daging tidak mungkin mampu melakukan kehendak Allah, sebab keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan Roh Allah. Oleh karenanya, ketika Roh Allah berdiam, berkuasa, memimpin, menuntun, maka Roh-Nya itu menjadikan kita manusia baru dengan potensi yang luar biasa. Seperti apa potensinya? Mari kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus pasal 3 sampai dengan pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 3 pasal 1, maaf. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Seperti apa potensinya manusia baru di dalam Yesus Kristus? 1 Petrus mengatakan ada 4 hal yang boleh saya catat. Manusia baru yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah, yang pertama, hidup yang berpengharapan. Terus apa lagi? Hidup yang tidak dapat binasa. Terus apa lagi? Hidup yang tidak dapat cemar. Dan apa lagi? Hidup yang tidak dapat layu. Dan yang kelima adalah apa? Hidup yang tersimpan di dalam sorga. Ya, maaf, bukan Pak, 5. Apalagi saya ulang, hidup berpengharapan, hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang tidak dapat cemar, hidup yang tidak dapat layu, hidup yang tersimpan di dalam surga. Itulah potensinya. Apa maksudnya hidup berpengharapan itu? Saudara-saudara, surat Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus, maksud saya. Surat Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus mengalami, menghayati
dan jadi saksi hidup. Ketika Yesus yang dipuja-puja banyak orang Israel, yang diharapkan bisa menjadi raja atas Israel, yang diharapkan bisa menegakkan kembali kerajaan Israel secara duniawi, yang diharapkan bisa menaklukkan kerajaan Roma yang menjajah. Ternyata Yesus yang mereka harapkan itu tidak pernah melawan penjajah Roma, melainkan justru Yesus ditantang, Yesus dicambuk, diludahi, dihina, dimahkotai duri, dilecehkan, bahkan dibawa ke bukit Golgota, bukit tengkorak untuk disalibkan. Ketika itu umat dan khususnya para murid, para rasul sangat-sangat kehilangan dan hancur semua cita-cita dan harapannya. Langit rasanya runtuh dan kehidupan rasanya berakhir, seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Tapi jiwa mereka tergugah ketika perjalanan ke Emmaus. Ada dua orang murid yang berkata, kami telah berbicara bersama-sama dengan dia dalam perjalanan ke Emmaus, dan mereka mengatakan Yesus hidup, dan Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Itu membuat mereka terkejut, itu membuat mereka wow, tidak bisa membayangkan. Saking tidak bisa membayangkannya, para murid yang sudah berjalan bersama dengan Yesus ke Emmaus, Yesus sendiri, mereka sedang ngobrol, aduh kita bagaimana ya, aduh Yesus yang kita harapkan, Yesus yang kita tunggu, Yesus yang kita pastikan dia jadi Mesias, kenapa kok malah mati ya, kenapa kok malah takluk dengan pemerintahan Roma? Kenapa justru dia mati di tangan prajurit Romawi ya? Yesus yang bersama-sama dengan mereka berkata, siapa yang kamu perbincangkan? Pertanyaan itu membuat mereka menoleh kepada Yesus yang bertanya, apakah engkau orang asing? Tidakkah semua penduduk kota ini membicarakan tentang hal ini? Mereka tidak ngeh kalau itu adalah Yesus. Sampai suatu kali Yesus diajak singgah, lalu mereka memecahkan roti, dan Yesus berkata kepada mereka, inilah aku. Dan mereka pun terkejut, sungguh dia adalah Yesus. Dan itulah sebabnya para rasul, para murid, semua orang yang menanti-nantikan Mesias mengerti bahwa kerajaan yang Yesus dirikan bukanlah kerajaan duniawi, dan hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang duniawi, tapi hidup yang berpengharapan, hidup yang pengharapannya tidak mati. Meskipun tubuh jasad jasmani kita mati, tetapi bukan berarti pengharapan kita lenyap. Dunia berkata selama masih hidup masih punya pengharapan, tapi dalam Kristus sekalipun engkau sudah mati, engkau masih memiliki pengharapan. Sebab hidup yang Yesus berikan kepadamu bukanlah hidup yang bisa binasa. Hidup kita ini bukanlah hidup yang bisa hancur oleh kesukaran-kesukaran di dunia ini. Hidup manusia baru yang Yesus berikan bukanlah hidup yang bisa dilumat oleh sakit penyakit. Hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang bisa dicabik-cabik oleh segala masalah dan kesukaran, kesulitan dalam hidup. Hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang bisa musnah, tapi hidup yang Yesus berikan adalah hidup
yang tidak bisa binasa. Itulah sebabnya berpengharapan. Itulah sebabnya hidup yang tidak bisa binasa. Manusia jasmani kita asalnya dari tanah, memang kembali kepada tanah. Karena itu kalau engkau menaruhkan pengharapanmu kepada dunia, kalau engkau menaruhkan pengharapanmu kepada dunia, benar, dunia jadi tujuan hidupmu. Dan kalau dunia jadi tujuan hidupmu, engkau berpikir, engkau beragama, engkau berpikir, engkau bertuhan, sesungguhnya engkau sedang memperalat Tuhan untuk kepentingan duniawimu. Manusia baru tujuan hidupnya adalah kepada hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Yesus itu tujuan hidupnya. Yesus itu adalah arah yang dia sedang tempuh. Yesus itulah yang dia pandang. Yesus itulah yang jadi fokus bagi kehidupannya. Dan kalau Yesus itu menjadi tujuan hidupmu, dirimu menjadi alatnya Yesus. Hidupmu menjadi perkakas yang mulia berharga di mata Yesus. Dan hidupmu adalah benar-benar hidup yang tidak bisa binasa. Pak Pendeta, saya jatuh miskin karena meratap kepada seorang gembala sidang. Sekarang pabrik saya terbakar, tidak tersisa dan tidak terasuransikan. Pak Pendeta, hutang saya banyak dan saya tidak punya apa-apa. Sekarang saya hanya baju yang menempel di badan, dan kebetulan uang di deposito pun sudah habis. Pak Pendeta pun ambil nafas besar. Bagaimana tidak? Ratap tangis jemaat, kesesakan hati jemaat adalah kesesakan hatinya juga. Tapi tiba-tiba Pak Pendeta dengan hikmat Tuhan berkata, Bapak, saya tahu ketika engkau diberkati Tuhan, engkau berkorban. Ada banyak kekayaan yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Aku tahu ketika engkau sukses, engkau tidak menikmati kesuksesanmu seorang diri, tapi hidupmu penuh ucapan syukur. Sehingga kesuksesanmu itu engkau persembahkan kepada Tuhan. Engkau gunakan pengaruhmu, engkau gunakan keuanganmu, engkau gunakan fasilitas-fasilitas yang engkau nikmati untuk bagaimana Tuhan dimuliakan dan gerejanya mengalami kemajuan. Sekarang lihat dirimu. Jemaat itu dia ngomongin, sekarang lihat dirimu, dia tambah nangis. Ya Pak Pendeta, sekarang saya miskin, apa salah saya, apa dosa saya? Pendeta itu berkata, dengar, ketika engkau punya uang, engkau bisa membeli makanan, tapi engkau tidak bisa membeli selera makan. Ketika engkau punya uang, engkau bisa membeli obat, tapi engkau tidak bisa membeli kesehatan. Ketika engkau punya uang, bisa untuk membeli rasa ngantuk dan tidur yang nikmat. Ketika engkau punya uang, engkau bisa membeli kesenangan, tapi tidak dengan kebahagiaan. Tapi benar, hari ini engkau berada di depanku, tubuhmu sehat, bilang dicerahkan oleh firman, dan dalam hatimu ada roh Allah. Engkau masih punya waktu, engkau masih punya kesehatan, engkau masih punya semangat, engkau masih bisa bermimpi, dan engkau masih bisa berjuang. Bangkit, jangan nangis lagi, bersukacita dalam Tuhan,
Percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di balik semua yang kau mau alami. Kamu akan ngerti bahwa hidup ini bukan karena roti saja, tapi karena firman Allah. Kalau firman Allah tinggal dalam hidupmu, engkau pasti mampu menjalani hidup. Dan betul, dia menjalani kehidupan, dia berkemenangan, dan apa yang dulu hilang dia bisa raih kembali dengan cara berpikir yang baru. Kalau dulu dia berpikir semua bisa diperoleh karena dia berjuang, sekarang dia tahu semua Tuhan berikan karena Tuhan dan untuk kepentingannya Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, manusia baru itu selalu berpengharapan. Manusia baru itu tidak bisa binasa. Haleluya. Engkau mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Kenapa? Surat Petrus mengatakan bagian. Bagian itu ternyata saudara-saudara, terjemahan yang lain mengatakan warisan. Sebab ketika engkau dilahirkan baru, engkau menjadi anak Allah, engkau berhak apa yang Allah miliki itu menjadi milikmu. Dan itu adalah warisan bagimu. Oh, dahsyatnya posisi kita di dalam Kristus. Luar biasa potensi manusia baru. Manusia baru itu manusia yang tidak bisa cemar. Karena itu kalau orang Kristen sudah dilahirkan baru, masih tertarik dengan dosa, tertarik dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, tertarik terpikat dengan dunia, saya tidak mengerti. Bisa jadi dia sudah dilahirkan baru, tapi manusia barunya itu ditenggelamkan. Manusia barunya diinjak-injak dan dihinakan. Atau mungkin malah belum dilahirkan. Bisa jadi dia seperti babi kembali ke muntahannya, anjing kembali ke muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Sebab memang belum dilahirkan baru. Tapi kalau sudah dilahirkan baru, dia punya selera baru, cita rasa yang berbeda dalam hidup ini. Hidup ini yang menjadi cita rasa yang dia kejar, cita rasa kawan. Jemaat Tuhan yang kekasih, potensi manusia baru kita bukan hanya tidak dapat cemar, tapi lebih daripada itu tidak dapat layu. Kata tidak dapat layu itu saudara-saudara menunjuk kepada suatu tanaman yang kesegarannya itu tahan lama, warnanya tetap hijau dan tetap seger. Kehidupan di dalam Yesus sebagai manusia baru, kita selalu punya energi baru. Ketika harus berjuang mengatasi kesulitan hidup, berjuang mengatasi tantangan yang ada, berjuang menghadapi segala risiko dan ancaman, bahkan kuasa maut yang mencoba menyergap, kita pasti punya energi yang baru. Sebab apa? Kita memiliki manusia baru dengan potensi manusia yang tidak dapat layu. Mungkin saya pernah bersaksi pada saudara. Dulu ada guru sekolah minggu di tempat ini. Jalan salah yang hebat luar biasa. Dan rasanya sebagai seorang wanita, saudara-saudara, kayaknya terlalu berat. Dia akhirnya jadi single parent waktu itu. Tapi dari seluruh keluarga cuma dia yang percaya Yesus. Dia melihat, si ibu ini melihat anaknya kok happy-happy saja ya. Padahal ibu ini ngerti persis anaknya mengalami masalah yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Sebab manusia baru punya potensi hidup yang tidak layu. Karena itu
hai pahlawan-pahlawan Kristus, yang hari-hari ini engkau merintih, meruntah, dan engkau mulai merengek-rengek karena lukamu yang bernanah, karena segala luka batinmu yang penuh dengan darah, yang engkau mulai merintih-rintih seakan menjadi kehilangan energi hidup. Bangkit, sebab manusia baru yang Yesus berikan adalah manusia yang tidak dapat lari. Jangan fokuskan dirimu pada kekuatanmu, pada egomu, pada dunia yang fana, tapi arahkan hidupmu kepada Kristus yang telah melahirkan baru melalui karyanya di atas kayu salib, yang mati tergantung antara bumi dan langit demi engkau. Bangkitlah dan yakinilah firman Tuhan ini, dan engkau diperbarui kekuatan. Di tengah linangan air mata engkau masih bisa bersorak dan menari bagi Tuhan, sebab engkau masih meyakini Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku selalu berkata Tuhan Yesus baik. Di dalam segala yang ku alami, ku tetap percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Keyakinan bahwa Tuhan itu baik, itu membuat kita mendapat kekuatan baru, bahwa manusia yang Yesus berikan, manusia baru yang Yesus berikan adalah manusia yang tidak dapat layu. Manusia baru ini tersimpan. Kata tersimpan itu ditafsirkan oleh bukan ditafsirkan, itu memiliki terjemahan yang lain, terjaga di sorga. Artinya saudara-saudara, manusia baru ini secara real sempurna akan kita alami, kita nikmati tanpa gangguan dosa ketika kita masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Tapi selama kita di dunia ini, kita dipelihara, kita dijaga sedemikian rupa, sehingga manusia baru yang Allah berikan ini tetap menjadi bagian kita. Mungkin ada yang bertanya, Pak Edi, apakah itu berarti orang Kristen dalam Yesus itu bisa suci seperti Yesus, bisa berkemenangan seperti Yesus? Jawabnya apa? Bisa enggak? Siapa yang setuju bisa? Siapa yang setuju enggak bisa? Siapa yang mau diem aja? Enggak usah ditanya, ya diem Pak. Semua kualitas kehidupan seperti yang saya sebutkan, Yesus sudah teladankan. Dan Yesus teladankan itu membuktikan kepada kita apa? Bahwa apa yang terjadi pada Yesus itu bisa kita identifikasi, itu bisa kita tiru teladani, dan itu berarti kita pasti bisa serupa dengan Yesus. Karena itu proyek kekristenan yang terbesar itu ada dua. Yang pertama, menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, kita dari hari ke hari berjuang harus makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi kekristenan itu apa? Bagaimana kita hidup ini menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak dapat cemara. Yesus Kristus tidak dapat binasa. Yesus Kristus tidak dapat layu. Dan Yesus Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Caranya gimana Pak supaya kami bisa jadi serupa dengan
Yesus Kristus. Yang pertama, Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi bagaimana? Sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Tuhan mau supaya manusia baru itu muncul, teraktualisasi, mulai muncul jadi kenyataan hidup orang Kristen. Dengan cara bagaimana? Kita punya tanggung jawab. Pertumbuhan rohani itu tidak bergantung kepada pendeta saudara. Pertumbuhan rohani itu tidak bergantung kepada sanak famili saudara. Pertumbuhan rohani itu jadi tanggung jawab saudara. Caranya bagaimana? Engkau punya tanggung jawab, bersungguh-sungguh mau mematikan keduniawianmu. Amin. Walaupun engkau buka channel pendeta paling heboh, paling hebat sejagat, tapi kalau engkau tidak mau mematikan keduniawianmu, maka manusia baru yang ada dalam dirimu tetap terpendam dan tidak akan pernah muncul ke permukaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala hal yang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Efesus 4 ayat 22 sampai 29. Efesus 4 ayat 22 sampai 29, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi yang kedua, kenakanlah manusia baru. Manusia baru itu sudah tersedia. Persoalannya saudara mau pakai atau tidak. Saudara tidak mungkin bisa memakai kalau saudara tidak mematikan keduniawian lebih dulu. Tapi ketika saudara mau memakai keduniawian, engkau mulai bisa mengenakan manusia baru. Yang ketiga, Roma 8 ayat 5 sampai dengan 9. Roma pasal 8 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Dan saya harap para pemain musik bisa mempersiapkan diri. Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi bagaimana supaya manusia baru bisa teraktualisasi? Caranya matikan keduniawianmu, kenakan manusia barumu, dan hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus, ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian manusia barumu mulai engkau beri kesempatan untuk menguasai dirimu, untuk boleh mendominasi dirimu, sehingga hidupmu yang kau jalani adalah hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Saya mau cerita sedikit. Saya mau tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seekor ular. Ular itu dibenci oleh semua penduduk pohon, bahkan petani. Kenapa dibenci? Sebab ular ini bentuknya jelek. Udah jelek, siapa yang mendekat itu mesti terganggu karena gatal. Dan bukan itu saja, sudah begitu ular itu menghancurkan pohon ini melalui daun-daunnya yang dia telan habis, sehingga makhluk-makhluk lain di batang pohon itu pun kehilangan tempat yang nyaman. Suatu ketika si ular ini mengambil keputusan, dia mau berpuasa. Dan ketika dia berpuasa, tiba-tiba dari dirinya perlahan tapi pasti keluar untaian benang yang membentuk kepompong. Dan kepompong itu akhirnya begitu kuat melingkupi akan si ular, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya dalam kepompong. Itu terlalu mistis bagi banyak orang. Tetapi yang tahu, yang pasti terjadi, ketika kepompong itu sudah sekian lama, tiba-tiba ada sepasang sayap mampu merobek bentuk kepompong yang kokoh dan kuat yang tadi, merobek, dan keluarlah binatang yang indah, namanya kupu-kupu. Tahukah engkau hidupmu yang lama seperti ular? Matikanlah dalam dirimu segala hal yang dunia. Itu memang bukan proses yang gampang. Itu butuh tekad, butuh keberanian, butuh kesungguhan, butuh komitmen. Tapi pasti akan terjadi. Jika engkau mati bersama Yesus, dikubur bersama dengan Yesus, engkau pasti bangkit bersama Yesus, menjadi manusia baru. Kupu-kupu itu menjadi elok, menjadi indah, bertolak belakang dengan si ular yang merugikan, yang menjijikkan, yang mengubah hawa nafsu, yang kesukaannya merusak. Namun kupu-kupu itu tampak indah, dan petani sangat senang sebab sangat menguntungkan. Sebab kupu-kupu itu melakukan penyerbuan sehingga tanah itu bisa berkembang biak. Kupu-kupu itu memikat hati. Kupu-kupu itu sudah tidak punya selera yang buruk lagi. Kupu-kupu itu kesukaannya sudah berganti. Kesukaannya adalah madu yang manis. Ular juga berpuasa. Tapi ketika ular berpuasa, hanya kulit lamanya yang mengelupas, tapi kesejatiannya sebagai ular tetap ular. Yang bisa tetap berbisa, yang beracun tetap beracun, yang mematikan tetap mematikan, yang menakutkan tetap menakutkan. Tidak ada perubahan signifikan, sebab segala upayanya tidak menjadi bentuk yang baru. Tapi beda dengan ular. Mungkin engkau sudah berusaha, kenapa tidak berubah? Bisa jadi engkau tidak menginstalkan Yesus karena engkau tidak mati bersama Yesus. Engkau mati menurut caramu sendiri. Engkau mati menurut kemauanmu sendiri. Engkau mati hanya menurut standar agamawi.
Kalau engkau meyakini karya Kristus, engkau memandang kepada Kristus sebagai pohon rahmat. Kalau engkau meyakini karya Kristus, engkau tidak akan menahan dirimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai apa yang Alkitab ajarkan. Dan kalau engkau berfokus kepada Yesus, Rohnya akan tercurah dalam hatimu dan Dia akan membangkitkan manusia baru dalam hidupmu. Bapa, aku mau memandang engkau dan memandang rencanamu bukan dengan manusia lamaku, tapi aku mau memandang dengan manusia baruku. Sebab hanya dengan manusia baru itulah aku bisa melihat rencanamu indah bagiku. Karena itu, engkau Bapa, aku mau mengasihimu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
jika mereka mau mati bersama dengan Yesus, dikubur bersama dengan Yesus, dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Jika mereka mau mematikan keduniawian, mau menanggalkan manusia lama, dan hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus senantiasa, maka manusia baru itu akan teraktualisasi kemampuannya, kesanggupannya, sehingga kami boleh hidup dalam pengharapan, kami hidup di dalam ketidakbinasaan, kami hidup tanpa kecemaran, kami hidup selalu dalam kesegaran, dan kami hidup tersimpan dengan kehidupan bersama dengan Yesus di dalam sorga. Meskipun kami sekarang